Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita memulai pelajaran kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, materi subbab alkohol dan eter. Ini contoh dari alkohol, dan ini contoh dari eter. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari haloalkana. Baiklah, buka halaman 114 dan ikuti PPT yang Ibu jelaskan ini. Senyawa alkohol dan eter adalah merupakan senyawa turunan alkana. Senyawa alkohol dan eter banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkohol didapatkan dengan berbagai cara, yaitu dapat dibuat dengan cara fermentase terhadap bahan-bahan yang mengandung pati atau gula. Eter didapatkan dengan mereaksikan alkil halida dengan alkoksida atau dehidrasi alkohol. Tata nama alkohol. Pertama, tata nama berdasarkan Yupak, yaitu suatu nama harus mengandung 4 karakter: lokasi, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Contohnya senyawa berikut ya. Ini kita nomori dari alkoholnya ini, gugus alkoholnya ini. Jadi dari sini nomor 1. C nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada rantai induk ada 6. Ya. Alkoholnya di nomor 1. Jadi 1 heksanol. Kemudian di nomor 4 ada cabang metil. Jadi lokasinya di nomor 4 ya, diawali nama cabang awalan metil, kemudian lokasi OH-nya atau posisi alkoholnya di nomor 1, induknya heksa, yaitu rantai terpanjangnya, kemudian berakhiran ol. Jadi namanya menjadi 4 metil 1 heksanol. Lokasi 4 itu menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan dan terikat pada senyawa induk di posisi C yang keempat. Saya kira ini sudah paham, ya, sudah Ibu jelaskan. Jadi secara umum penomoran pada rantai karbon selalu dimulai dari bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu akhiran, yaitu tadi OH. Contohnya seperti ini. C-nya ada 3, ya, 1, 2, 3. Berarti OH di nomor 1. 1 propanol. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4. OH-nya di nomor 2, 2 butanol. Kemudian ini ada 5, ya, sudah diberi nomor. Nah, ini di nomor 4, jadi 4 metil 1 pentanol. Kemudian di sini Cl-nya ada di sini, OH ada di sini, tapi kita membuat 1 propanol sebagai gugus induk, ya. Jadi namanya menjadi 3 kloro 1 propanol. Jadi OH lebih kuat daripada cabang halogen. Kemudian berikutnya yaitu di sini di nomor 2 OH-nya. Jadi C-nya ada 5, berarti 2 pentanol.
Di nomor 4 ada 2 cabang metil, jadi 4,4 dimetil 2 pentanol. Itu contohnya. Kemudian kalau tata nama trivial. Tata nama trivial itu alkohol diberi nama dengan menyebutkan nama gugus alkil yang mengikat OH, kemudian diikuti dengan kata alkohol. Contoh alkohol yang sederhana di sini, ya. 3 ini C-nya. Jadi kita awali dengan propil, kemudian dilanjutkan alkohol. Kemudian di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadinya dari butana jadi butil. Butil, alkohol. Kemudian di sini atom OH-nya itu diikat atom C sekunder. Ya, atom C sekunder. Jadinya sekunder atau sek butil alkohol. Butilnya itu karena C-nya 4. Kemudian ini ya dinamakan terbutil alkohol. Jadi hanya ini boleh juga sampingnya. Karena C yang mengikat OH itu adalah tersier atau mengikat atom C yang lain. 1, 2, 3. Kemudian ini isobutil alkohol. Kenapa isobutil ini ada sikunya? Isonya ini di sini sikunya. Ya, butilnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi isobutil alkohol. Kemudian ini neopentil 5 dia. Ya, 5 ini atom C-nya ini. Dinamakan neopentil alkohol. Kemudian ada tata nama karbinol. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksin diberi nama glikol. Ini yang pernah kita pelajari saat belajar sifat koligatif larutan. Ya, kita mengisi titik beku. Ya, ini etilen glikol atau 1,2 etanadiol. Ya, karena 2 gugusnya. Sama juga di sini 2 gugusnya. 1,2 propanadiol atau propilen glikol. Kemudian ini 1,3 propanadiol. Nama lainnya trimetilen glikol. Struktur daripada alkohol. Senyawa molekulnya memiliki gugus hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon jenuh. Seperti ini. Metanol, ini 2 propanol. Sama aja dengan ini. 2 metil, 2 propanol. Sama juga menjadi terbutil alkohol. Ini tadi sama dengan isopropil alkohol. Kemudian ini sama aja dengan C2H5OH etanol. Atom karbon dapat berupa atom karbon dari gugus alkenil atau gugus alkunil. Atau dapat pula berupa suatu atom karbon jenuh dari suatu cincin benzen. Contohnya ini, benzil alkohol. Nah, ini juga ya ada ikatan rangkapnya. Ya, jadi 2 propenol. Ya, biasanya kan propanol. Jadi ini karena di sini nomor 2 ini OH-nya di sini, ikatan rangkapnya juga di sini, menjadi 2 propanol. Kemudian penggolongan dari alkohol atau klasifikasinya. Alkohol dilihat secara struktural sebagai turunan hidroksi dari alkana, sebagai turunan alkil dari air. Etil alkohol adalah etana di mana suatu hidrogen diganti dengan gugus hidroksil. Etil alkohol adalah air di mana satu hidrogen diganti dengan gugus etil. Contohnya ini etana, ya, diikat di sini O dengan H. Ini menjadi gugus hidroksil. Namanya etil alkohol.
Kemudian ini ya, H ini tadi. Jadi air itu diganti dengan gugus. Ini air itu, ini hanya itu diganti dengan gugus etil. Ini gugus dari apa? Air. Alkohol dibagi menjadi 3 golongan, alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Cara menulisnya seperti ini. Ya, 1 derajat, 2 derajat itu dibaca dengan primer derajat ini. Ini primer, kalau 2 sekunder, kalau 3 tersier. Penggolongan didasarkan pada derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. 1. Jika karbon tersebut mengikat satu atom karbon lain, disebut karbon primer. Dan alkoholnya disebut alkohol primer. Nomor 2. Jika karbon mengikat OH yang mengikat gugus OH juga mengikat 2 atom karbon lain, maka disebut karbon sekunder. Dan alkoholnya disebut alkohol sekunder. Demikian juga jika karbon mengikat gugus OH juga mengikat 3 gugus atom karbon lain, maka disebut karbon tersier dan alkoholnya disebut alkohol tersier. Ya. Dalam sistem IUPAC ini eter dinamai sebagai alkoksi alkana. Gugus dari eter, ini sudah masuk kita ke tata nama IUPAC eter. Gugus eter RO, garis lagi, R-nya ini nanti alkana. Ya, merupakan suatu gugus dari alkoksi. Alkoksi itu eter, ya, nama lain dari eter. Artinya gugus eter ditambah dengan alkana. Jadi namanya menjadi alkoksi. Ini contohnya, ya. Ini metoksi, ini kan 1 C-nya. Ya, di sini ada eternya. Jadi dibaca ini metoksi, etana. Ya. Kemudian ini nomor 2. Di sini etoksi, etana. Ini ada 6. Ini benzen ini. Jadi di sini butoksi ada 4. Ya, terikat di sini. Butoksi benzen. Kemudian tata nama eter dengan cara trivial. Eter sederhana sering dinamai dengan nama umum. Tuliskan kedua gugus yang terikat pada atom oksigen atau sesuai dengan urutan abjad. Kemudian tambahkan kata eter. Contohnya seperti ini. Ya, ini harus sesuai abjad dulu. Ini etilnya, etil, metil, eter. Ya. Kemudian ini etilnya 2, jadi dietil, eter. Kemudian ini terbutil fenil eter. Ini sama aja tadi dengan nama sebelumnya butoksi benzena. Ya, sama dengan itu ya. Kemudian struktur eter. Eter berbeda dari alkohol, di mana atom oksigen dari suatu eter terikat pada 2 atom karbon. Gugus hidrogen dapat berupa alkil, alkenil, vinil, atau aril. Eter merupakan rumus umum ROR atau ROR aksen, di mana R aksen adalah gugus alkil yang berbeda dari gugus R. Eter adalah atau sama dengan air, di mana kedua atom hidrogen diganti dengan gugus alkil. Nah, misalkan gugus air, kalau ini H, jadi inilah sekarang yang dimaksud dengan gugus alkil. Nah, ini atau seperti ini, R aksen O, R. Nah, kalau diganti seperti ini, R-nya itu diganti dengan CH3, di CH3 jadinya dimetil ether.
Nah, ini juga ya, ini gugus fungsionalnya di sini O ya. Kemudian ini juga ya, ini O. Jadi di sini ini kalau dia melingkar etilen oksida atau yang kita sebut dengan ether berupa siklik tertutup. Ini 1, 2, 3, 4. Ini gugus ethernya. Jadi tetrahidroforan atau THF. Nah, kemudian ini di nomor 2 ethernya. Jadi ini jadi metoksinya. 2 metoksi pentana. Ini kalau ini di nomor 1 di sini. Ya, ini 1 etoksi. Etoksi itu dari etana atau dari etilnya 1, 2. Jadi 1 etoksi, 4 metil, ini nomor 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 metil. Kemudian ini adalah dari benzen. Nah, kemudian ini 1,2 dimetoksi etana. Ini ada 2 O-nya. Ada 2 ethernya. Ini ada 2 ethernya. Jadi dibaca dimetoksi etana. Kemudian ini dioksana ya. 1,2 dioksasikloheksana. Nah, ini untuk latihan buat kalian, silahkan dicoba. Ya, nanti habis jam belajar coba diberi namanya ke ibu, dikirim melalui WA untuk latihan ini. Kemudian nomor 5, sifat fisik. Pertama, sifat fisik alkohol. Alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ether atau hidrokarbon yang sebanding. Molekul alkohol dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Makanya ikatan hidrogen ini yang membuat titik didihnya lebih tinggi. Metanol, etanol, propil, alkohol, isopropil, alkohol, dan zat-butil alkohol campur sempurna dengan air. Ya, ini campur sempurna dengan air atau larut atau bercampur dengan air. Kelarutan alkohol dalam air menurun secara bertahap sebanding rantai hidrokarbon yang semakin panjang. Alkohol rantai panjang bersifat lebih mirip alkana dan oleh karena itu kurang mirip dengan air. Sifat fisik ether. Ether memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Titik didih di etil ether, contohnya ini sama dengan 74, adalah 34,6 derajat Celcius. Dan pentana sama dengan 72. Ini sama aja dengan istilah MW ini MR-nya. Ya, MW MR-nya. Massa atau gram per mol. Nah, ether juga membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa seperti air. Ether memiliki kelarutan dalam air yang sebanding dengan alkohol dengan berat molekul yang sama. Di etil ether dan 1 butanol memiliki kelarutan yang sama dalam air sekitar 8 gram per 100 ml pada suhu kamar. Sebaliknya, pentana secara nyata tidak larut dalam air. Diingat ya, pentana secara nyata tidak larut dalam air. Yang larut tadi di dalam air, ya silahkan dilihat, ini dietil ether dan 1 butanol. Ini memiliki kelarutan yang sama dalam air. Isomer alkohol dan ether. Alkohol dan ether memiliki kesamaan yaitu isomer fungsi, di mana rumus molekulnya sama tetapi berbeda gugus fungsi, sehingga sifat-sifat fisikanya berbeda. Contoh, etanol dan metoksi metana. Kemudian itu bisa dilihat di bukunya isomer alkohol
dan eter itu di halaman 117 ya. Ingat, alkohol dan eter itu memiliki isomer yang sama, yaitu isomer fungsi. Kemudian reaksi-reaksi pada alkohol dan eter. Reaksi-reaksi pada alkohol yaitu A dengan cara ini A, penggantian hidrogen dalam gugus OH. Hidrogen dalam gugus OH adalah dapat digantikan dengan logam aktif. Ini diingat ini. Alkohol dapat digantikan dengan logam aktif. Logam aktif itu apa? Ya, contohnya natrium. Ya, juga gugus alkil dan gugus asam. Ya, penggantian dengan logam aktif itu contohnya logam natrium. Alkohol membentuk garam natrium disertai pembebasan hidrogen. Jadi ini dilepas, ya, dilepas ini ke sini. Jadinya H dilepas. Jadi Na bergabung dengan O. Kemudian B, penggantian gugus alkil. Reaksi ini terjadi bila alkohol diubah dahulu menjadi garam alkoksida dan kemudian direaksikan dengan alkil halida. Ya, reaksi-reaksinya ini dilihat di halaman 118. Kemudian reaksi penggantian dengan alkohol. Ya, reaksi penggantian gugus OH dengan halogen. Penggantian oleh halogen, F, Cl, Br, dan seterusnya. Kemudian di sini bisa dilihat ini, ya. 1, 2. Ini diganti, ditambah dengan HCl. Nah, jadi H itu OH itu digantikan dengan Cl. Jadi OH nanti bergabung dengan H menjadi H2O. Kemudian penggantian gugus asam atau esterifikasi. Reaksi penggantian ini berlangsung bila alkohol direaksikan dengan asam, ya, atau klorida asam, dan semuanya menghasilkan ester seperti ini. Nah, ini etanol seperti ini diganti jadi asetat. Ya. Kemudian E, oksidasi. Hasil reaksi oksidasi alkohol ditentukan oleh jenis alkoholnya. Pada oksidasi alkohol primer diperoleh aldehid. Pada alkohol sekunder menghasilkan keton. Dan pada suatu oksidasi alkohol tersier dihasilkan campuran asam karboksilat dan keton yang masing-masing mengandung atom C lebih sedikit daripada alkohol asalnya. Jadi maksudnya di situ, ya, Ibu ulangi, ya, oksidasi itu bisa terjadi pada alkohol primer diperoleh dari, maka menghasilkan atau diperoleh gitu sama aja, menghasilkan aldehida. Jika alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton. Jika oksidasi alkohol tersier dioksidasi menghasilkan campuran asam karboksilat dan keton yang masing-masing mengandung atom C lebih sedikit daripada alkohol asalnya. Jadi berkurang nanti atom C-nya. Kemudian ini berikutnya dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol dengan suatu asam sulfat akan menghasilkan alkena dan air. Ini alkena dan air. Ini contohnya etanol. Ya.
dikurangi airnya, itu maksudnya dehidrasi alkohol. Jadi mengurangi ini. Ya. Jadi nanti akan menjadi ikatan rangkap. Jika ikatan rangkap ya dengan dehidrasi alkohol ini mengurangi ini ya dengan menghasilkan alkena. Alkenanya ini. Jadi etena dan air. Jadi ini O-nya ini menjadi air. Reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Jika alkohol bereaksi dengan suatu hidrogen halida, maka terjadi suatu reaksi substitusi menghasilkan suatu alkil halida dan air. Urutan reaktivitas dari hidrogen halida adalah Hi lebih tinggi dari HBr dan lebih tinggi dari HCl. HF umumnya tidak reaktif. Ya, ini reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Hidrogen halida itu artinya asam halogen, itu namanya. H dengan unsur halogen dinamakan hidrogen halida. Urutan reaktivitas alkohol. Jadi alkohol tersier lebih reaktif dibanding alkohol sekunder dan lebih reaktif dibanding dengan alkohol primer. Dan yang terkecil adalah metil. Reaksi itu dikatalisis oleh asam atau dipercepat dengan menambahkan asam. Alkohol primer dan sekunder dapat dikonversi menjadi alkil klorida dan alkil bromida melalui reaksi alkil halida dengan natrium halida dan asam sulfat. Ya, ini pembelajaran ini memang ibu tambah, ya, ibu tambah dari bukumu. Kemudian pembuatan ether. Pembuatan ether menurut sintesis Williamson, suatu jalur penting pada prepasi ether non-simetrik adalah suatu reaksi substitusi nukleofilik yang disebut dengan reaksi Wilson. Ini merupakan reaksi SN2 dari suatu natrium alkoksida dengan alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat. Hasil terbaik dicapai jika alkil halida, alkil sulfonat, atau alkil sulfat yang dipakai adalah primer atau metil. Jika substrat adalah tersier, maka eliminasi sepenuhnya merupakan produk reaksi. Pada suhu rendah, substitusi lebih unggul dibanding dengan eliminasi. Ini contohnya untuk reaksinya. Dan reaksi dengan propil alkohol dengan natrium. Ya, silakan nanti dibaca yang menghasilkan juga. Kemudian ini contoh terbutil atau tersier butil ether dari alkilasi alkohol. Jadi dia alkohol primer diubah menjadi terbutil. Ya. Ini terbutil ether. Dengan melarutkan alkohol dalam suatu asam kuat. H2SO4. Ya. Jadi ini alkohol primer ditambahkan isobutilena ke dalam campuran itu dengan katalis H2SO4. Ini yang disebut dengan dimerisasi dan polimerisasi dari isobutilena. Metode itu sering dipakai untuk proteksi gugus hidroksil dari alkohol primer sewaktu reaksi-reaksi lainnya digunakan terhadap bagian lain dari molekul tersebut. Seperti yang Ibu bilang tadi, secara mudah dengan menambahkan larutan asam encer. Trimetilsilin atau trimetilsilin ether atau sililasi adalah contohnya seperti ini.
Suatu gugus hidroksil juga diproteksi dalam larutan netral atau basa dengan mengubahnya menjadi suatu gugus trimetilsilil eter atau reaksi ini disebut sililasi. Dilakukan dengan membiarkan alkohol tersebut bereaksi dengan klorotrimetilsilana dengan kehadiran suatu amina tersier seperti ini. Nah, ini klorometilsilana. Jadi gugus proteksi ini dihilangkan dengan larutan asam. Kemudian kita lanjutkan reaksi-reaksi pada eter. Di alkil eter bereaksi sedikit bereaksi di luar asam-asam. Eter tahan terhadap serangan nukleofil dan basa. Ketidakreaktifan dan kemampuan eter mensolvasi kation atau dengan mendonorkan sepasang elektron dari atom oksigen membuat eter berguna sebagai solvent dari banyak reaksi. Eter mengalami reaksi halogenasi seperti alkana. Oksigen dari ikatan eter memberi sifat basa. Eter dapat bereaksi dengan donor proton membentuk garam oksonom. Ini contohnya. Ini garam oksonom. Pemanasan di alkil eter dengan asam sangat kuat. Ini asam sangat kuat. Menyebabkan eter mengalami reaksi di mana ikatan-ikatan karbon oksigen pecah. Ini sekilas epoksida. Epoksida adalah eter siklik dengan cincin 3 anggota. Dalam tanda nama IUPAC, epoksida disebut oksirana. Epoksida paling sederhana memiliki nama umum etilena oksida. Apa membedakan alkohol dan eter? Membedakan alkohol dengan eter dapat dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan fosforus pentafluorida. Ya, ini yang membedakan. Karena apa? Alkohol dan eter ini memiliki tadi isomer fungsi yang sama. Jadi dibedakan dia dengan fosforus pentafluorida. Alkohol bereaksi dengan logam natrium membebaskan hidrogen, sedangkan eter tidak bereaksi dengan natrium. Ya. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl, sedangkan eter bereaksi tetapi tidak menghasilkan HCl. Ini yang menghasilkan. Ini sering ditanya, membedakan alkohol dengan eter. Kemudian alkohol dan eter yang penting. Ini bisa kamu baca ya supaya tidak kepanjangan nanti PowerPoint Ibu. Selanjutnya kamu bisa baca fungsi-fungsi daripada eter. Ya, ini tinggal kamu membaca fungsi atau kegunaan alkohol dan eter secara penting. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan catat PPT dan simak video ini berulang-ulang agar kamu paham. Selamat pagi.